Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 30 Mei 2021, pertemuan kelima dari seri pelajaran Nahwu Saraf dengan membaca teks secara langsung. Insya Allah pada hari ini saya mengajak membaca 3 ayat pertama dari surat Al-Fatihah, mulai dari Alhamdulillah sampai Yaumiddin, dan mencoba memahaminya atau memaksimalkan pemahamannya melalui praktek atau mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu di dalam 3 ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ayat ini diawali dengan sebuah isim Alhamdu yang artinya pujian. Ada satu trik dalam bahasa Arab, kalau ketemu isim yang tidak ada alasan untuk memfathah atau menjar, dia langsung diposisikan marfu dhammah. Sekali lagi, setiap kali ketemu isim seharusnya dibaca sesuai dengan hukum dasarnya, yaitu dhamma, sampai ketemu alasan untuk memfathah atau mansub ataupun menjar kasrah itu. Nah, di dalam ayat ini saya belum menemukan alasan untuk memfathah atau menjar, makanya saya membarisinya alhamdu. Bisa saja saya membaca ayat ini dengan mengatakan alhamda, dengan mentakdir atau mengasumsikan bahwa ada kalimat yang dibuang. Jadi kalau misalnya saya mengatakan zakartu alhamda, posisinya maf'ulun bi. Di dalam ayat ini kita tahu alhamdu ini menggunakan alif lamnya. Alif lam kalau dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa fungsi. Salah satu di antaranya adalah membuat sebuah kata menjadi ma'rifah, maksudnya tertentu ya. Jadi kalau seperti dalam bahasa Inggris saya mengatakan book, buku, berarti itu tidak tertentu, mencakup semua buku. Tapi kalau saya tambahkan kata the book, berarti yang saya maksudkan adalah buku tertentu. Di dalam bahasa Arab, kata yang bersifat umum untuk dijadikan tertentu, salah satu caranya adalah menambah alif lam. Ini juga ada penjelasan khususnya tentang alif lam dan jenis-jenisnya itu. Jadi kalau saya memahaminya, alif lam di sini adalah yang dimaksud adalah menentukan bahwa pujian tertentu. Atau kadang-kadang juga alif lam ini diartikan sebagai indikator yang menunjuk atau bisa dipahami segala ya, semua jenis. Makanya disebut dengan alif lam lil jins. Nah, kalau saya mengartikan seperti itu, berarti saya menerjemahkannya segala bentuk pujian. Tapi kan akan repot, karena dengan demikian kalau misalnya saya mengatakan segala bentuk pujian, berarti saya tidak bisa memuji orang lain atau sesuatu yang lain. Kalau saya bilang dia ganteng, dia cantik, kan pujian juga. Oleh karena itu, para ulama tafsir mengatakan bahwa alif lam di sini adalah alif lam untuk menentukan bahwa yang dimaksud dengan alhamdu di situ adalah pujian yang dimaksudkan untuk penyembahan. Maksudnya, segala bentuk pujian yang dimaksudkan untuk penyembahan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi. Oleh karena itu, kalau dari segi nahwunya, lillahi di sini adalah khabar terhadap alhamdu. Dan dia adalah jumlah jar majrur karena dia terdiri dari lam dengan Allah itu, kemudian lillahi.
Jadi alhamdulillahi rabbi. Ini ada kemungkinan, ada 3 kemungkinan. Bisa rabba, bisa rabbu, bisa rabbi. Yang bisa mengarahkan saya untuk membaca dengan benar, saya memposisikannya secara nahwu sebagai badal atau sifat terhadap Allah. Segala puji yang mengandung makna penyembahan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Tuhan, Rabbi. Akhirnya saya buang ini Rabbu atau Rabba. Ya harus dibaca Rabbi karena saya memposisikannya sebagai sifat terhadap Allah atau badal. Dan salah satu hukum dasar dari badal atau sifat itu dia mengikuti baris dari yang disifati. Jadi di sini Allah majrur, maka sifatnya atau badalnya juga menjadi Rabbi. Hubung dan posisinya dalam nahwu, posisi lanjutannya adalah mudhafun. Dia mudhaf. Maka dan kata Rabbi terhadap alaminya adalah jumlah mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi, kita tahu al-alam ini adalah jamak muzakkar salim dari bentuk tunggal al-alam. Dan jamak muzakkar salim itu kalau dia mansub atau majrur, tanda majrurnya adalah ya dan nun. Kalau dia mansub alamuna. Maaf, kalau dia marfu dia alamuna. Al-alamina, Rabbil alamina. Nah, yang dimaksud dengan al-alam di sini adalah kalau dalam ilmu kalam, definisi al-alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya seluruh makhluk tanpa peduli siapapun dia dan apapun dia, itu dikategorikan sebagai alam. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ar-Rahman. Ar-Rahman diposisikan sebagai sifat kedua dari Allah. Oleh karena dia sifat mengikuti barisnya Allah, berarti Ar-Rahmani. Begitu juga Ar-Rahim, sifat yang ketiga terhadap Allah, berarti Ar-Rahimi. Meskipun secara nahwu dimungkinkan sekali lagi bisa saya baca Ar-Rahmana, Ar-Rahmanu, tapi dalam kalimat atau ayat ini karena dia posisinya menjadi sifat atau badal terhadap Allah, maka sesuai kaidah saya harus membacanya Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Kalau kapan waktu punya kesempatan untuk membuka 2 kamus secara perbandingan Arab dan bahasa Indonesia, atau bahkan dengan kamus bahasa Inggris sekalipun, definisi Ar-Rahman di sini dan Ar-Rahim sesungguhnya ya tidak ada kata dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu yang bisa benar-benar mewakili makna Ar-Rahman, Ar-Rahim. Oleh karena itu kita mengikuti saja terjemahan resminya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tambahkan kata maha yang menunjukkan kebesaran dan keagungan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmani arrahimi. Di ayat selanjutnya Malik. Bisa malika, bisa maliku, bisa maliki. Nah, karena saya memposisikannya sebagai sifat atau badal keempat dari Allah, maka dia maliki. Ada catatan tambahan tentang maliki di sini. Jadi kalau kadang-kadang sholat di belakang imam menjadi makmum, ada imam yang membaca maliki, panjang ma-nya. Ada yang membaca maliki, tidak ada yang panjang, maliki dengan maliki. Kalau malik ini artinya raja, malik adalah pemilik atau penguasa.
Ada orang yang bilang bahwa tidak semua raja itu berkuasa, tapi kalau yang berkuasa dia juga pasti jadi raja di bidangnya itu. Maliki, posisi nahunya adalah mudhaf, dan yaumi di sini adalah mudhafun ilaihi. Oleh karena itu dia dibarisi mi. Kalau saya putus maliki yaumin, karena dia juga mudhaf terhadap din, maka dia tidak bisa bertanwin. Ad-din adalah mudhafun ilaih. Ad-din ini kalau arti sebenarnya adalah agama. Tapi dalam terjemahan atau pembahasan lanjut dari kata ad-din kadang-kadang juga diartikan hari akhirat, hari kiamat, hari penentuan. Jadi kalau Maliki Yaumiddin adalah raja pada hari kiamat, raja pada hari penentuan. Maksudnya ketika kita semua akhirnya berada di alam akhirat, tidak ada lagi penguasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pemahaman nahwu seperti ini atau nahwu syaratnya, ketika membaca 3 ayat ini kita bisa memaksimalkan pemahaman, dan pemahaman yang maksimal biasanya juga mengarah kepada peresapan makna yang mudah-mudahan juga maksimal, dan peresapan makna yang maksimal ujung-ujungnya adalah bisa mencapai tingkat kehusyukan ketika membacanya. Jadi kalau misalnya lagi salat, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Di benak saya itu bahwa segala bentuk pujian yang dimaksudkan untuk menyembah itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang saya maksud dengan Allah di sini adalah Allah yang menguasai atau menjadi Tuhan untuk seluruh alam semesta tanpa kecuali. Dan Tuhan yang penguasa alam semesta itu dia memiliki sifat yang Rahman, Maha Pengasih, dan Rahim, Maha Penyayang. Dengan kata lain, salah satu konsekuensi logis dari Tuhan yang pemilik atau penguasa alam, dia harus memiliki sifat pengasih dan penyayang. Dan pada saat yang sama ketika membacanya, kalau sudah mengakui bahwa dia adalah Tuhan alam semesta, berarti di akhirat kelak dia juga yang akan menjadi penentu segala hal. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Semoga bermanfaat. Wa ila liqa'in qadimin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.